Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Hurairah dengan NIM 2210504001 dari kelas 2256A Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan visi misi, mimpi, harapan, cara mengelola SDM dan program kerja. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah UAS Manajemen Masjid dan Manajemen Islamic Center. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi misi saya. Di sini saya menuliskan 4 visi dan misi. Pertama, visi. Visi saya yang pertama menjadikan Islamic Center atau masjid sebagai pusat pembinaan spiritual dan sosial umat yang unggul. Jadi di sini saya membuat masjid ritual dan masjid sosial saling berkesinambungan dan saling seimbang. Maksudnya di sini yakni masjid ritual dalam proses ibadah, pembagian waktu ceramah, pembagian waktu sholat teratur. Kemudian masjid sosial membuat kegiatan keagamaan, event, ataupun pas Ramadan dan sebagainya itu menjadi lebih teratur. Karena ketika dua visi ini digabungkan, maka akan menghasilkan sumber daya yang unggul pula, seperti sumber daya yang beriman, berakhlak mulia, kemudian dapat terparadigma bagus, seperti itu. Selanjutnya saya akan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi di antara masyarakat. Tentunya fungsi masjid ini saling berkesinambungan, di mana fungsi masjid sosial dan fungsi masjid ritual ini saling berkesinambungan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi di dalam visi ini saya bertekad untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar jemaah dan masyarakat di sekitar masjid guna mencapai tujuan yang optimal dari masjid itu sendiri. Selanjutnya saya akan menciptakan masjid yang mandiri dan berdaya guna untuk masyarakat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya masjid ini menjadi mandiri dalam segi finansial. Jadi tidak bergantung sepenuhnya dari uang sumbangan jamaah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya saya akan membuat sebuah perusahaan, usaha kecil, UMKM, yang mana masjid tersebut akan menciptakan serangkaian produk. Produk tersebut akan dijual dan kemudian akan menjadi sebuah dana yang masuk ke masjid. Jadi masjid tidak bergantung sepenuhnya pada uang jamaah, tetapi masjid mencari dananya sendiri dengan membuat usaha UMKM kecil. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini seperti apa? Pemberdayaan masyarakat ini seperti tadi, UMKM itu pasti memerlukan sumber daya yang harus dipekerjakan. Dengan adanya sumber daya ini, maka UMKM akan maju, begitupun masyarakat mendapat lapangan pekerjaan yang baik. Seperti itu. Selanjutnya tentunya divisi saya yang terakhir yakni menciptakan nilai moderasi dalam beragama. Tentunya nilai moderasi dalam beragama ini sangat penting. Karena apa? Karena masjid ini saya akan buat untuk terbuka seluruh umat, tetapi dalam artian bukan terbuka sepenuhnya untuk seluruh umat, tetapi lebih ke menjalin kerjasama baik dari pengetahuan, pengelolaan, kita bisa belajar dari agama lain. Tapi bukan dalam segi akidah, dalam segi pengelolaan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saling belajar, mengelola menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi. Untuk misi saya yang pertama yakni 1. Memperbanyak dan mengaktifkan program keagamaan yang edukatif dan spiritual. Di misi saya yang pertama ini, saya lebih menguatkan kepada spiritual. Nah, ini masuknya kepada fungsi masjid ritual, di mana masjid akan menjadi pusat ibadah, tentunya menjadi pusat pengkajian agama, pembelajaran agama seperti TPA, kemudian kajian bulanan, kemudian khutbah Jumat, itu semua terjadwal dan akan menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan adanya program kerja yang seperti itu, maka akan menguatkan fungsi spiritual dan menjadikan masjid itu menjadi lebih edukatif, bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan kualitas dan keterampilan pengurus dalam manajemen masjid yang modern. Jadi di misi saya yang kali ini, saya membuat agar pengurus masjid itu dapat selalu mengupgrade kemampuan mereka, mengupgrade value diri mereka, mengupgrade tata kelola mereka. Jadi di sini saya akan melakukan workshop, pelatihan, pembelajaran. Gunanya apa? Agar para pengelola itu dapat mengikuti zaman, tidak terpaut pada satu zaman saja. Jadi membuat masjid itu relevan kepada seluruh generasi dan tidak hanya terfokus pada generasi yang tua saja, tetapi bisa merangkul generasi yang muda juga. Selanjutnya yang keempat, di misi saya yang keempat yakni membangun kerjasama dengan lembaga keagamaan dan sosial. Tentunya agar masjid itu dapat memiliki relasi yang luas, channel yang bagus, kemudian juga memiliki banyak
dukungan dalam sponsorship ataupun media partner, tentunya masjid ini akan bekerja sama dengan lembaga sosial dan keagamaan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar pertama ketika masjid itu mau melakukan penggalangan dana, kita memiliki partner. Kemudian ketika kita mau melakukan acara, kita memiliki partner dalam panitia. Kemudian ketika kita memiliki serangkaian masalah di dalamnya, kita bisa berkonsultasi juga kepada lembaga-lembaga tersebut. Jadi fungsinya sangat banyak, dari membangun lembaga dan kerjasama dalam bidang sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mimpi dan harapan saya ketika saya dipilih menjadi ketua dari masjid ataupun Islamic Center. Untuk mimpi dan harapan saya yang pertama, yakni tentunya mengaktifkan dan merangkul ikatan remaja masjid dan mendukung program kerja mereka selagi itu mengarah kepada kebaikan. Jadi saya memiliki harapan ketika saya menjadi ketua atau pemimpin dari sebuah masjid, saya ingin irmanya itu saling bersinergi dan tidak merasa dikesampingkan dan tidak merasa direndahkan daripada pengurus masjid itu sendiri. Jadi saling bersinergi satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, membuat masjid itu terbuka sepanjang hari untuk masyarakat ataupun masyarakat yang bersinggah ataupun orang yang sedang dalam perjalanan dan bersinggah ataupun musafir yang datang untuk bersinggah. Jadi saya sering menemui bahwasannya masjid itu hanya dibuka pada waktu sholat saja. Nah, harapan saya ketika saya menjadi ketua masjid nanti, masjid ini akan terus terbuka sepanjang hari. Kemudian juga membuat masjid ini nyaman bagi orang yang ingin bersinggah. Jadi masjid tidak hanya dibuka pada waktu sholat saja. Jadi fungsinya itu mencakup ritual, mencakup juga sosial. Selanjutnya yang keempat, masjid dapat menjadi tempat yang ramah bagi seluruh orang, terutama anak-anak. Nah, saya sering menemui bahwasannya di dalam masjid itu banyak orang yang sangat anti kepada anak-anak karena membuat keributan segala macam. Padahal Sultan Muhammad Al-Fatih pernah berkata bahwasanya jika kalian tidak pernah mendengar tahu anak-anak lagi di masjid kalian, maka kalian harusnya khawatir bahwasanya itu adalah kehancuran bagi umat kalian. Maka dari itu saya ingin merangkul anak-anak agar mereka mencintai masjid juga. Harapannya pengurus masjid yang lain juga dapat melakukan hal serupa. Agar apa? Agar penerus bangsa ini memiliki estafet keagamaan. Selanjutnya saya akan memaksimalkan fungsi masjid sosial, tentunya agar masyarakat sekitar itu dapat saling bersinergi dan merasa dirangkul. Bagi masyarakat yang jarang ke masjid, ketika ada fungsi masjid sosial ini seperti acara keagamaan, mereka terlibat. Bukan tidak mungkin mereka selanjutnya setelah acara selesai, mereka akan semakin akrab dan menuju ke masjid. Jadi saya di sini menghubungkan antara masjid ritual dan masjid sosial. Jadi ketika kita melakukan kegiatan sosial, masyarakat setempat yang jarang ke masjid, kita ikut sertakan dalam kepanitiaan. Kemudian dari situlah kita mengambil celah kesempatan untuk mengajak mereka masuk ke masjid ritual. Contohnya hadir terus sholat 5 waktu, kemudian rajin mengikuti kajian dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara saya mengelola SDM nantinya ketika dipilih menjadi ketua dan pengurus masjid. Nah, cara saya mengelolanya, yang pertama saya akan menerapkan sistem kolektif kolegial, di mana nantinya semua anggota dapat saling bahu-membahu, dapat saling melengkapi, dan semuanya dapat berpendapat tanpa merasa dikesampingkan. Jadi kolektif kolegial ini adalah metode di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menempati posisi mereka masing-masing, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mereka mencapaikan visi dan misinya masing-masing. Selanjutnya saya akan merangkul seluruh elemen dari berbagai kelompok usia. Selagi mereka berpotensi, kenapa tidak kita pakai? Nah, maka dari itu saya akan merangkul banyak dari remaja, dari orang dewasa, hingga orang tua. Saya tidak akan membedakan mereka, karena apa? Karena selagi mereka berpotensi, kenapa tidak kita pakai? Selanjutnya, saya akan membuat suasana yang menyenangkan guna membuat kepengurusan aktif dan situasi di dalam masjid itu tetap sehat. Jadi di dalam masjid itu saya akan membuat struktur kepengurusan yang memang sehat, yang memang menyenangkan, yang memang aktif guna membuat para kader, para anggota di dalam kepengurusan itu dapat menjadi lebih nyaman dan menjadikan organisasi itu tepat keduanya. Karena apa? Karena ketika dari awal saja orang sudah tidak nyaman, pasti akan hilang secara perlahan. Maka dari itu saya akan mempertahankan orang yang masih ada, kemudian orang yang sudah di luar saya akan tarik lagi ke dalam. Selanjutnya, saya akan menerapkan fungsi SDM dasar yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling secara bebas terbuka. Maksudnya seperti apa? Dengan kata lain, saya akan menerapkan fungsi ini secara fleksibel mungkin, dalam artian yang sangat luas, tidak hanya dalam artian sempit. Maksudnya seperti apa?
Maksudnya saya akan membuat sistem ini menjadi fleksibel, terbuka untuk siapapun. Kemudian semua bebas berpendapat, semua bisa memberikan proker masing-masing, karena kita sudah menerapkan fungsi ini sefleksibel mungkin dan tidak dalam artian sempit atau dalam artian tangan dingin, tidak seperti itu. Saya mau sistemnya sefleksibel mungkin. Selanjutnya yang terakhir, saya akan memberikan program kerja saya. Saya di sini menuliskan 4 program kerja. Yang pertama, 1, literasi Islamiyah. Nah, jadi ini adalah sebuah program bulanan yang membahas tentang sejarah, fakta menarik, dan hal-hal menarik tentang Islam yang orang jarang ketahui. Jadi literasi Islamiyah ini adalah sebuah proker di mana seseorang itu bebas untuk menambah pengetahuannya setiap minggu yang mungkin tidak dia ketahui, dia menjadi tahu. Dan seorang yang sudah tahu, dia bisa menjadi lebih tahu lagi. Selanjutnya saya akan memberi proker kajian mingguan, atau saya beri dengan nama KAHAT, kajian Ahad. Sebuah proker yang saya buat guna memantau jamaah agar tidak hilang dari jangkauan. Karena setiap minggu mungkin ada jamaah yang ada kesibukan atau seperti apa, jarang jamaah di masjid, alhasil dia merasa terasingkan di masjid. Jadi gunanya kajian Ahad ini adalah memantau jamaah, menjaga silaturahmi antar jamaah, kemudian membuat jamaah itu masih dalam jangkauan. Jadi mereka tidak merasa tersingkirkan di dalam lingkungan masjid tersebut. Jadi merasa saling dirangkul. Selanjutnya saya membuat proker remaja berbagi atau RAGI. Sebuah proker ini dilakukan selama 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu dalam bentuk bakti sosial ke panti asuhan ataupun bersedekah kepada fakir miskin. Selanjutnya RAGI ini terbagi 2, yang tadi 3 bulan sekali, kemudian ada juga yang setahun sekali. Nah, setahun sekali ini yakni kegiatan seperti membagikan takjil selama bulan Ramadan. Jadi kegiatan RAGI yang 1 tahun sekali itu lebih ke agenda tahunan. Selanjutnya yang terakhir yakni lintas server. Nah, jadi lintas server ini adalah proker yang dibuat untuk menjaga silaturahmi antar umat beragama dan menjalin kerjasama tentunya dalam bidang keilmuan, dalam pengelolaan masjid, kemudian juga dalam bidang perangkulan jamaah. Jadi kita belajar sistem mereka itu bagaimana sehingga membuat jamaahnya itu masih tetap stay. Kita bisa mengambil ilmunya dari situ juga. Selagi itu bukan ilmu akidah, bukan ilmu agama, saya rasa fine-fine saja. Seperti keilmuan mengelola jamaah, mengelola sebuah tempat ibadah, itu kita bisa belajar dari agama lain. Maka dari itu saya membuat program kerja lintas server. Nah, mungkin itu saja penyampaian visi misi, mimpi, harapan, cara mengelola SDM dan program kerja dari saya. Saya Muhammad Rifki Hurairah dengan NIM 2210504001 pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.